Sahabat Saripena yang budiman dan dermawan, bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga senantiasa sehat tanpa kekurangan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tiada tandingan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah cerita yang dapat dipetik hikmahnya untuk kepentingan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita simak sajian cerita penuh makna bersama Sari Pena. Pada kesempatan kali ini, Sari Pena akan menyajikan cerita tentang T.J. Lane, seorang pembunuh muda berdarah dingin yang sempat menghebohkan Amerika Serikat pada 2012 silam. T.J. Lane adalah seorang remaja berusia 17 tahun berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Siswa yang baru duduk di bangku SMA ini menggemparkan kota kelahirannya karena aksi nekatnya menghujani peluru di kerumunan siswa yang tengah memadati kantin sekolah. Akibat perbuatannya itu, 3 siswa tewas seketika dan 3 lainnya mengalami cacat seumur hidup. Sebelum melakukan aksi nekatnya, Lane sempat menulis di akun Twitternya bahwa ia akan membawa senjata ke sekolah. Namun sayangnya, tidak ada yang menganggap serius cuitan remaja tersebut. Hingga pada Senin 27 Februari 2012 waktu setempat, terjadilah peristiwa yang mengerikan di SMA Cardon, Ohio, Amerika Serikat. Ia membawa pistol kaliber 22 dan menembaki secara acak segerombolan siswa yang sedang memadati kantin sekolah saat jam istirahat. Akibat aksinya itu, 3 siswa dinyatakan tewas, 3 siswa lagi dinyatakan cacat seumur hidup, dan sejumlah siswa mengalami luka-luka. Sejumlah siswa yang berhasil selamat menuturkan bahwa Lane terlihat tenang dan tidak berkata sepatah kata pun ketika melakukan aksinya. Belakangan terungkap bahwa Lane sempat menuliskan pernyataan aneh pada akun Facebooknya pada 20 Desember lalu atau sekitar 2 bulan sebelum kejadian. Jika dibaca tulisannya tersebut memang cukup menggambarkan rasa kesepian dan juga kemarahan dirinya yang sepertinya terpendam. Di bagian awal, Lane menulis, "Di suatu waktu yang jauh dari masa pertobatan, Renaissance, di sebuah kota tua yang sepi, duduk seorang pria dengan cemberut tanpa pekerjaan. Tidak ada keluarga, tanpa mahkota. Keberuntungannya telah habis, tersesat dan sendirian." Pesan yang ditulis Lane lebih menyerupai sebuah kisah, namun tersirat sejumlah kalimat yang melukiskan kemarahannya, dan bagian yang paling mengerikan ada di kalimat terakhir. "Sekarang, rasakanlah kematian, bukan hanya mengejekmu, bukan hanya menguntitmu, tapi di dalam dirimu menggeliat dan menggeliat. Rasakan, menjadi lebih kecil di bawah kebesaranku. Matilah kalian semua," tulis Lane pada akhir pesannya seperti dilansir Daily Mail pada Rabu 29 Februari 2012. Lane akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun, bukan itu hal pentingnya. Saat menghadiri ruang sidang bulan lalu, Lane T.J. telah mengejutkan masyarakat Amerika ketika hadir di persidangan mengenakan baju bertuliskan killer, yang artinya pembunuh. Ia bahkan sempat mengacungkan jari tengahnya pada hakim dan pengunjung sidang. Perlakuannya ini semakin menunjukkan bahwa Lane T.J. seperti pembunuh berdarah dingin di usianya yang masih sangat belia. Meski Hakim David Fahri telah menghukum Lane T.J. penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk masing-masing tuduhan pembunuhan yang telah dilakukannya, namun perbuatan Lane T.J. di ruang sidang tersebut telah memantik kemarahan nasional. Masyarakat mengecam sikap Lane T.J. yang dianggap menghina pengadilan dan keluarga korban. Itu adalah tangan yang digunakan untuk membunuh anak-anak tak berdosa, dan sekarang ia acungkan kepada para keluarga korban. Benar-benar bukan manusia, ujar sebuah tweet yang juga dikomentari dengan nada kecaman yang sama. Pengacara Lane, Ian Friedman, mengatakan pada pengadilan setelah mendengar putusan hakim, Lane menyatakan pada pengacaranya bahwa ia tidak ingin melakukan pembelaan diri, mengajukan saksi atau bukti lain,
untuk mengurangi masa hukuman. Remaja itu menerima dihukum seumur hidup dalam penjara. Tidak hanya masyarakat Amerika, hakim yang memimpin persidangan Len juga mengaku kaget dengan sikap remaja itu. Terlebih, ia hadir ke persidangan dengan senyuman penuh ejekan dan seolah tidak menyesali perbuatan sadisnya. "Terus terang, saya tidak siap untuk ini," kata jaksa James Place. Sesaat setelah melihat Len mengacungkan jari tengahnya, hingga saat ini dia masih menolak memberikan penjelasan mengapa ia melakukan perbuatan sadis itu. Satu-satunya penjelasan yang dapat ditawarkan ke pengadilan adalah dia orang jahat, tambah Place. "Saya merasa dia harus dikurung selama sisa hidupnya," kata Dominic Lamarino, kakek dari Daniel Parmerto, seorang korban yang tewas. "Itu adalah tercela, tindakan terencana. Dia harus menghirup nafas akhirnya di penjara," tambahnya. "Kamu beruntung ada polisi yang begitu banyak di ruangan ini. Kamu bisa tersenyum, menunjukkan bahwa kamu benar-benar orang jahat. Kamu tidak layak untuk disebut manusia," kata ibu dari Nick Walshak, yang putranya kini harus seumur hidup duduk di kursi roda akibat perbuatan Len. Namun lagi-lagi, pemuda itu hanya tersenyum tanpa menunjukkan wajah menyesal. Kini, Len harus berada di balik penjara untuk seumur hidupnya. Tidak ada yang tahu atas alasan apa ia melakukan perbuatan keji itu di usianya yang masih sangat belia.